Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Pasamuan GKJ Argomulyo, saat ini kita patut bersyukur dan bersukacita karena hari ini merupakan Minggu Paskah, Minggu kemenangan bagi orang percaya dan akan mendapatkan keselamatan bagi mereka yang tetap percaya dan setia kepada Kristus. Dalam suasana sukacita Paskah, Tuhan akan menyapa kita melalui sabdanya. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah untuk Paskah yang Engkau berikan kepada kami, membuktikan bahwa Engkau bangkit, mengalahkan dosa dan maut, dan memberikan keselamatan bagi kami. Suasana Paskah pagi hari ini akan Tuhan perlengkapi di dalam sapaan firman-Mu. Terima kasih ya Allah, bersabdalah, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Sang Sumber Sabda yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan di Minggu Paskah pada pagi hari ini terambil di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai ayat 18 yang demikian. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain ke kubur itu. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia kita semua yang bersuka cita di dalam perayaan Paskah dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.
Ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, saat ini kita bersukacita umat Kristiani dimanapun kita berada. Dan dimanapun bapak ibu saat ini berada yang sedang merayakan Paskah, yaitu hari kebangkitan Kristus. Di mana sukacita Paskah di dalam Injil Yohanes mengingatkan di dalam kehidupan kita bahwa tidak ada yang pernah tahu dan tidak ada yang pernah bisa memprediksi akan karya Allah di dalam kehidupan kita, dan karya Allah itu akan menyelamatkan dan menolong kita. Bacaan kita di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 18, di situ diceritakan ketika Tuhan Yesus sedang dikubur, Maria Magdalena menunggu di dekat kubur Yesus, terus meratap, menangis, merasa sedih karena kesedihan yang dialami oleh Maria, dan bahkan juga para murid yang lainnya membuat mereka lupa, membuat mereka tidak ingat akan apa yang dikatakan Yesus, bahwa Yesus akan menderita, sengsara dan mati di kayu salib, dan pada hari yang ketiga akan bangkit. Perkataan-perkataan Yesus ini seolah-olah hilang. Perkataan-perkataan Yesus ini lenyap dari ingatan Maria Magdalena, dan bahkan lenyap atau hilang dalam ingatan para murid dan juga orang banyak yang pada waktu itu mengeluh-ngeluhan Yesus, menyanjung dan terus bersorak bahwa Yesus akan menyelamatkan kehidupan mereka secara politik. Tetapi karya Allah berbeda, cara dan rencana Allah yang dilakukan berbeda dari apa yang dipikirkan dan diharapkan oleh manusia. Tema Paskah tahun 2021 saat ini adalah menjadi manusia Paskah, berpaling kepada Sang Hidup. Menjadi manusia Paskah, berpaling kepada Sang Hidup. Cerita yang kita baca ini mengingatkan seolah-olah sudah tidak ada harapan, seolah-olah sudah tidak ada semangat, seolah-olah sudah tidak ada greget, tidak ada daya untuk manusia melanjutkan kehidupan. Ketika ada peristiwa yang memilukan, peristiwa yang menyedihkan, dan bahkan apa yang mereka lihat itu ternyata tidak terlaksana. Yesus secara manusiawi dilihat gagal dan konyol, dan bahkan bisa dianggap oleh para murid dan juga orang banyak, Yesus gagal total ketika menjalani kehidupan di dunia ini. Tetapi ini memang cara Allah untuk menyelamatkan dunia, melalui cara yang rendah hati, melalui pengampunan, melalui kasih yang ditunjukkan di dalam pengorbanan Kristus di kayu salib, yang akhirnya dibuktikan puncaknya di dalam peristiwa Paskah, Yesus bangkit dan hidup. Ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, tetapi kesedihan, kekecewaan, dan bahkan perasaan yang begitu berat yang dialami oleh Maria Magdalena membuat dia lupa dan tidak mengenal Yesus lagi. Siapa yang pada waktu itu diajak bicara? Padahal itu Yesus, ternyata Maria sudah tidak mengenalinya lagi. Ternyata kesedihan yang begitu mendalam, kekecewaan yang begitu berat, harapan yang sudah hilang, ternyata membuat Maria tidak mengenali sosok Yesus lagi. Padahal Yesus sudah bangkit, Yesus sudah hidup, tetapi mereka lupa akan ajaran, mereka lupa akan perkataan Yesus yang disampaikan ketika Yesus masih hidup bersama-sama dengan mereka. Nah, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, Paskah adalah inti iman orang percaya. Tanpa Paskah, iman orang percaya akan sia-sia. Tanpa Paskah, tanpa kebangkitan, sia-sia iman kita, percuma. Tetapi dengan adanya Paskah, bukti kebangkitan Yesus,
kita tidak sia-sia. Ternyata kita mendapatkan hadiah ketika kita tetap beriman kepada Kristus, yaitu kehidupan yang kekal, kerajaan surga yang mulia yang akan diberikan dan kita nikmati bersama. Nah, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, mungkin suasana Paskah tahun ini berbeda dari 2 tahun yang lalu. Kalau tahun 2020 kita masih di dalam situasi kondisi pandemi, 2021 pun kita masih sama seperti tahun 2020. Kita masih di dalam pandemi COVID-19. Mungkin tidak ada gegap gembita perayaan yang luar biasa seperti beberapa tahun yang lalu, karena kita harus mematuhi protokol kesehatan. Tetapi terkadang Paskah yang kita alami saat ini masih membuat kita merasa sedih, masih membuat kita merasa kecewa, masih membuat kita merasa ketakutan, dan bahkan kehilangan harapan. Kita tidak bisa merayakan Paskah bersama-sama dengan orang yang kita cintai. Mungkin saat ini isolasi mandiri, mungkin saat ini sudah mendahului kita karena dipanggil Tuhan, mungkin saat ini terpapar COVID, mungkin saat ini kita tidak bisa pulang kampung, mungkin saat ini kita tidak bisa pergi kemana-mana, mungkin saat ini kita harus ibadah bersama dengan keluarga di rumah. Kita tidak bisa beribadah di gedung gereja, kita tidak bisa berkumpul guyon seneng bareng ning gereja. Mungkin ini yang membuat kita merasa sedih, mungkin ini yang membuat kita merasa kecewa, membuat kita merasa semakin takut, dan bahkan terkadang kehilangan harapan, sama seperti apa yang dirasakan dan dialami oleh Maria. Tetapi ketika Yesus sudah bangkit, Yesus sudah hidup, Yesus membuktikan akan memberikan keselamatan dan kerajaan surga bagi orang yang percaya. Disinilah titik tolak inti iman Kristen, iman percaya bahwa tidak ada yang sia-sia kalau kita percaya kepada Tuhan. Dan bahkan Rasul Paulus mengatakan dengan jelas, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah segala pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. 1 Korintus 15 ayat 4. Kalau Kristus tidak bangkit, sia-sia pemberitaan kita selama ini, sia-sia kita beribadah, sia-sia kita berdoa kalau Kristus tidak bangkit. Tetapi hari ini Tuhan mengingatkan kita, Kristus sudah bangkit, Kristus sudah menang, Kristus sudah hidup, dan Kristus sudah memberikan keselamatan bagi kita orang percaya, dan kita tentunya patut bersukacita. Dan bahkan di tahun 2021 ini ada harapan-harapan baru bagi kita yang masih merasa sedih, takut, kecewa karena adanya pandemi COVID. Pemberian vaksin sudah dimulai, vaksinasi sudah berlangsung. Inilah harapan-harapan baru yang muncul di tahun 2021 yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita melalui cara Tuhan, bukan melalui cara kita. Untuk itu, mari tetap memiliki pengharapan. Kita tetap menjadi manusia Paskah, berpaling kepada yang hidup, sama seperti Maria yang dipanggil Tuhan. Maria, Maria, apa yang kamu cari? Maria langsung menengok kepada Sang Hidup, yaitu Tuhan yang sudah bangkit. Dan akhirnya Maria percaya. Kekecewaan, kesedihan, hilang harapan, semuanya lenyap, digantikan dengan sukacita, kegembiraan, dan juga pengharapan yang baru. Belajar dari Maria Magdalena dan juga belajar dari Rasul Paulus, melalui kesaksian mereka masing-masing, tentunya akan menguatkan kita sekarang ini bahwa kebangkitan Kristus memberikan dampak bagi siapapun yang mengamini karya keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus. Dampak yang tercatat dalam kisah mereka adalah mereka telah merasakan perubahan hidup,
dari yang tanpa pengharapan menjadi penuh pengharapan, dari yang bimbang dan ada keprihatinan menjadi penuh dengan keyakinan dan keberanian untuk menjalankan tugas panggilan Tuhan, untuk mewartakan Injil dengan sukacita kepada semua orang yang kita jumpai, dengan cara kita, dengan talenta kita, dan keberanian kita yang diberikan oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu, ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari kita bangkit, kita menata kembali hidup kita, kita melihat masa depan yang penuh dengan pengharapan. Ada hari esok yang sudah Tuhan sediakan bagi kita, untuk kita tetap bersuka cita, berpengharapan, dan terus bersyukur karena Allah sudah bangkit. Selamat menjadi manusia Paskah, selamat berpaling kepada Sang Hidup, selamat menjadi orang Kristiani, orang Kristen yang baik, penuh sukacita dan pengharapan. Kita percaya di tahun 2021 ini akan ada rencana yang indah yang diberikan Tuhan bagi kita. Roh Kudus menolong dan menuntun kita. Amin.